Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita dari kanal Awali Rizki kali ini membacakan satu berita yang bersumber dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya. Judulnya, Purbaya PD Ekonomi RI terbang 5,7% akhir 2025. Ditayangkan oleh banyak media, tapi yang saya bacakan yang dari CNN Indonesia yang ditayangkan pada hari Kamis 27 November jam 3 sore. Ini ada gambar ilustrasi Pak Purbaya dalam satu kesempatan dirubung oleh jurnalis. Beritanya begini, Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia mampu terbang, loh, kata-kata terbang dari beliau ini, 5,7% year on year pada akhir 2025. Nah, sejumlah insentif di kuartal 4 2025 diklaim akan menjadi penopang lonjakan pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang disinggung Purbaya adalah bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat BLT Kesra yang menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat KPM ya. Nah, ini dikutip langsung pernyataannya. Jadi saya expect ekonomi kita akan tumbuh lebih bagus di kuartal 4 tahun ini. Kita expect di kuartal 4 dengan hitungan stimulus, BLT dan lain-lain. Kita expect ekonomi kita di kuartal 4 bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%, ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Jakarta Pusat. Jadi nggak main-main ini ya, bukan omongan sambil lalu, misalnya dicegat di wartawan ditanya, enggak, ini tapi dinyatakan di depan DPR ya. Jadi masuk dalam notulensi rapat itu, selain diberitakan, sebenarnya kita juga harus mulai punya tradisi nih, saya komentari ya, mestinya DPR juga notulensi rapat, kemudian dari notulensi itu kan ada rekam jejak masing-masing pejabat yang tentu tidak mewakili pribadi, mewakili sebagai menteri kan, yang tentu pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa saja DPR mengangkat kembali, dulu Bapak bilang begini, umpama begitu ya, tapi kita nyaris tidak pernah melihat itu ya, terutama di rapat-rapat yang bersifat terbuka, dan seharusnya banyak rapat di DPR itu bersifat terbuka, kecuali ketika membicarakan hal-hal teknis yang ya memang merupakan bagian dari rahasia negara atau masih dalam pembicaraan tertutup. Nah, saya bacakan lagi nih pernyataan Purbaya yang dikutip oleh CNN. Kalau itu terjadi tadi, maksudnya 5,7% tadi, maka pertama momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2% proyeksi Purbaya. Jadi sekedar tambahan informasi dari saya, itu pernyataan ini kurang lebih 5,7 itu di kuartal 4, karena kuartal 4 kan masih berjalan dan kita belum punya data. Nah, Pak Purbaya juga belum, karena dinamikanya masih terjadi. Ini kan waktu dinyatakan baru akhir November, meskipun masih tinggal 1 bulan, tapi BPS kan kalau menghitung kan ada jeda waktu. Nah, yang kedua 5,7 itu khusus kuartal 4. Nah, secara keseluruhan dia 5,2. Nah, di sini yang mau istilahnya diklaim oleh Pak Purbaya, ini kan rebound nih. Jadi dari tumbuh sebelumnya yang relatif melambat, itu akan langsung naik, dan ini akan menjadi tumpuan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi ini maksud dia gejalanya gejala positif nih kan, seperti itulah. Nah, tapi kita nanti perlu lihat ya hitungan 5,7 itu bagaimana. Lalu kalau dengan 5,7 itu lalu full year-nya bisa 5,2. Nah, tadi yang disebut-sebut adalah stimulus yang mulai di triwulan 3 akhir dan juga berlanjut sampai sekarang. Yang disebut-sebut adalah misalnya BLT dan beberapa stimulus BLT terutama yang dikemukakan, itu artinya kan menambah konsumsi masyarakat. Nanti kita ulas lagi ya, tapi kita baca dulu. Jadi itu gambarannya, argumennya sebenarnya yang disajikan oleh media ini tidak banyak. Ya, tahu-tahu 5,7 BLT dan stimulus membuat 5,7 triwulan 4 keseluruhannya 5,2. Saya baca lagi nih. Nah, ini kalau ini dari informasi dari CNN,
Di kuartal 1 tuh tumbuhnya 4,87. Lalu menurut Purbaya ini imbas pemerintah lambat belanja kala itu. Sebenarnya juga masuk akal ya, itu kan tahun pertama pemerintahan, kementerian baru semua. Kemudian jadi diakui oleh Purbaya itu pemerintah lambat belanja kala itu. Selain baru ya memang dari dulu ya saya tidak tahu, pastinya Pak Purbaya tahu lah ya, kalau triwulan pertama itu memang belum kenceng karena sistem pengarah itu soal reformasi fiskal. Bagiannya beliau sebetulnya memang 3 bulan pertama itu dari rekam sejarah di berbagai pemerintahan selama reformasi ini ya lambat karena prosesnya kan setiap kementerian teknis itu apalagi Pemda ya itu kan memang di 3 bulan pertama itu gampangannya ya persiapan, penyelesaian kontrak-kontrak, memastikan ini akan bagaimana selanjutnya. Jadi belum belanjanya lebih belanja operasional saja. Nah, dia katakan lagi ini sang bendahara negara menegaskan ekonomi yang bagus merupakan alasan kuat para investor baik pasar modal, real hingga foreign direct investment untuk berinvestasi di Indonesia. Arah ekonomi menurut Burbaya akan menentukan sekali keputusan realisasi investor. Dikutip langsung nih pernyataannya. Kalau Anda lihat di pasar saham kan sudah naik signifikan. Mungkin sebagian orang bilang itu orang yang punya duit saja yang main di sana. Tapi bagi sebagian investor jangka panjang, itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu perbaikan yang positif di sini. Sebagai flag pertama bahwa ada perbaikan yang positif di sini jelas Purbaya. Jadi ini juga jadi alasan ini. Alasan Pak Purbaya untuk akan tumbuh 5,7 dan nanti selanjutnya akan lebih tinggi lagi di tahun depan, itu indikasinya antara lain di pasar saham. Tapi beliau juga tahu kan ada yang mengkritik bahwa IHSG yang naik itu ya tidak sepenuhnya soal kepercayaan pada iklim investasi, pada keadaan yang membaik di sektor real atau pertumbuhan ekonomi tadi, tetapi orang punya duit main di sana. Kanal ini beberapa kali mengulas ini, salah satunya podcast saya dengan Yanuar Rizky ya tentang free float, yang free float itu akan mempengaruhi sekali dengan harga. Nah, tapi Pak Purbaya tahu, tapi katanya ini perbaikan positif. Nah, karena bagi sebagian investor jangka panjang ini kembali kita bisa melihat detailnya, benar nggak IHSG itu ditopang oleh pembelian saham-saham oleh investor jangka panjang yang bukan short selling ya, tapi memang mau hold untuk berharap pada nilainya yang menanjak di masa lebih panjang daripada sekedar perdagangan harian atau mingguan. Nah, itu debatable ya, saya tidak tahu di DPR apakah ada yang bertanya begitu. Nah, lalu saya baca lagi, selama kita bisa menjalankan kebijakan yang terus berkesinambungan, saya pikir ekonomi akan semakin bagus, pasar saham akan semakin kuat, dan pelan-pelan investor jangka panjang juga akan masuk sambungnya optimis. Oke ya, logika normatif ini benar. Kalau kebijakan berkesinambungan, ekonomi menunjukkan perbaikan, ya pasar saham akan kuat dan yang masuk investor jangka panjang yang bisa memperkuat kesinambungan kenaikan IHSG itu misalnya begitu ya, dan juga menariknya pasar surat utang kita. Nah ini diinikan lagi oleh tulisan diberitakan lagi, indeks harga saham gabungan memang meroket pada penutupan pasar hari Rabu. Indeks saham mencetak rekor all time high dengan menembus level 8.602. Ini benar berita ini, tapi tadi Pak Purbaya juga sadar bahwa ini tidak sepenuhnya karena investor jangka panjang kan, kita harus lihat lanjutannya. Nah ini diberitakan IHSG naik 80,24 poin, tumbuh dan seterusnya ya. Lalu investor melakukan transaksi sebesar 26,73 triliun dan seterusnya. Tapi kita harus lihat juga, meskipun di minggu kemarin investor asing masuk di saham ini, tapi sebulan terakhir, 2 bulan terakhir, apalagi year to date setahun, masuk enggak? Nah, kalau informasi dari Bank Indonesia tidak, kalau year to date masih bersifat keluar. Kalau 1-2 bulan terakhir ya landai saja keluar masuk yang netonya ya segitu. Jadi kalau membaca berita ini saja, saya tidak tahu yang dibicarakan oleh Pak Purbaya di DPR apa saja. Sebetulnya logika 5,7-nya ya nggak cukup jelas, itu cuma harapan sebenarnya. Ya bolehlah menteri harus punya harapan positif, tapi bisa dibayangkan 5,7 yang dikemukakan di berita ini ada BLT dan beberapa stimulus. BLT akan menaikkan konsumsi masyarakat, itu
nyaris bisa dipastikan. Dari berapa persen? Karena di triwulan 3 tadi menurun sebetulnya lajunya ya, bukan konsumsi. Laju pertumbuhan konsumsi langsung menurun dari biasanya. Nah, lalu kalau dilihat kumulatif juga, konsumsi masyarakat juga di bawah rata-rata tahunannya yang normal, kecuali COVID ya. Maka ketika ditambah BLT, dan jangan lupa BLT itu bukan sekali ini saja, ada tahun-tahun yang juga BLT dioptimalkan. Apakah dia bisa mendorong berapa? Rasanya nggak mungkin BLT yang sekian triliun, ya 20-30 pun, itu bisa mendorong pertambahan konsumsi yang langsung melewati kumulatif setahunnya garis biasanya, karena 3 bulannya sudah lebih rendah dari biasanya. Kalau ditambah paling kembali ke lintasan normalnya, dan lintasan normal konsumsi berarti lintasan normal pertumbuhan ekonomi yang 5%-an kan gitu. Kemudian memang di banyak prediksi di tahun lalu, bahkan sampai di pertengahan atau awal tahun tadi di lembaga nggak ada yang bilang 5 ya, 4,8, 4,9 memang membaik. Beberapa ini meralat menjadi 4,9, ada yang 5,0. Lalu saya kemarin baru menghadiri Outlook Core ya, Core itu salah satu lembaga think tank, dia juga merubah dari awalnya hanya kurang dari 5, kemarin naruh angka 5, bahkan bisa sampai 5,1 setahunnya. Tapi Purbaya masih yakin dengan 5,2. Dan menurut saya beberapa pihak termasuk saya yang juga melihat 5,0, 5,1 itu lebih karena menenggang perhitungan BPS yang model baru ya tanda petik model baru. Saya lihat Core juga agak berbau begitu. Jadi kalau sebetulnya tetap sekitar 4,9, tapi karena kelihatannya ada beberapa cara atau tambahan menghitung yang membuat dia bisa lebih dari itu sedikit, ya maksimal ya 5,1 itu juga sulit. Nah, dan nanti akan bermasalah di 2026 karena setiap upaya menambah sesuatu untuk dihitung, dia harus konsisten di tahun depannya. Kalau tidak, dia akan malah turun di 2026. Dan dengan demikian, sebagai pernyataan 5,7 untuk triwulan 3, 5,2% untuk tahunan dari Pak Purbaya ini mengulang hal-hal yang sering beliau katakan. Harapan, ekspektasi, membangun sentimen positif. Ya tidak masalah, tapi ini di depan rapat DPR, dikutip banyak media, mestinya harus ada pertanggungjawaban juga. Dan sejauh logikanya, itu tidaklah logika-logika yang bisa menunjukkan akan 5,7 dan 5,2 keseluruhan. Mudah-mudahan komentar berita saya ini bermanfaat bagi pemirsa.